Pas denger tentang negara Kamboja, apa yang pertama kali kamu bayangin? Judol, human trafficking, kasino. Tapi tahu nggak, ternyata banyak perwira militer Kamboja bisa bahasa Indonesia dan mereka belajar militer dari Indonesia loh. Jumlah WNI yang datang ke Kamboja itu makin banyak. Di tahun 2020 ada 14.564 dan di tahun 2024 ada 166.795 kedatangan. Alasan mereka nggak jauh-jauh dari dapat pekerjaan di Kamboja. Tapi ternyata ini penipuan yang katanya ada kaitannya sama perdagangan manusia dan judol. Dengan banyaknya penipuan yang terindikasi perdagangan manusia, sebenarnya Kamboja itu aman buat didatangi sebagai tempat wisata nggak sih? Baiklah, di video kali ini kita nggak akan ngebahas tentang judol dan perdagangan manusia di Kamboja. Tapi kita akan ngebahas apa aja yang sebenarnya bisa kamu temui di Kamboja. Kita akan mulai dari penjelasan singkat negara Kambojanya dulu ya. Baru setelah itu, aku akan ajak kalian jalan-jalan sebentar ke Kamboja dari video ini. Jadi, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka video seperti ini. Kalau Laos dijuluki sebagai tanah terkunci dan Arab Saudi dijuluki sebagai tanah suci, negara Kamboja punya julukan tanah kemakmuran atau tanah kedamaian. Kenapa bisa disebut begitu? Nama Kamboja berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Kampuchea atau Kambuja, yang artinya tanah kedamaian dan kemakmuran. Tapi apa benar negara Kamboja itu makmur sesuai namanya? Kalau kita lihat berdasarkan PDB per kapita alias rata-rata pendapatan penduduk dalam periode tertentu, Kamboja ada di peringkat ke-9 se-ASEAN pada tahun 2025. Dengan PDB per kapitanya $9.126. Kalau dibandingin sama Indonesia yang berada di peringkat 6, Kamboja masih kalah jauh. Bahkan, kalau PDB per kapita Kamboja dikali 2, masih belum bisa nyentuh Indonesia yang PDB per kapitanya 18.657. Tapi, negara yang berada di antara Thailand, Laos, Vietnam, dan Teluk Thailand ini punya mata uang yang lebih kuat daripada Indonesia. Berdasarkan nilai tukar di 19 April 2026, 1 USD itu 4.300 rial. Sedangkan 1 USD ke rupiah itu 17.140 IDR. Jadi, 1 rial itu sama aja kayak 4 rupiah. Meski gitu, Kamboja sama Indonesia tuh ada kemiripannya loh. Sama-sama nggak pakai bahasa penjajah sebagai bahasa resmi, walaupun udah dijajah lama banget. Kamboja yang dijajah Prancis selama 90 tahun nggak pakai bahasa Prancis sampai saat ini. Ada sih beberapa kata serapan dari bahasa Prancis, tapi sehari-hari mereka pakai bahasa Khmer sebagai bahasa resminya. Malah, beberapa warga khususnya di lingkungan militer Kamboja bisa bahasa Indonesia. Karena ternyata Kamboja nyontoh taktik militer Indonesia buat dapetin kemerdekaannya. Jadi, para calon perwira militer di Kamboja belajar bahasa Indonesia biar bisa baca buku karangan perwira militer Indonesia. Ternyata Indonesia berjasa juga ya buat negara lain. Kalau ngomongin bentuk negaranya, Kamboja ini adalah negara kerajaan monarki konstitusional. Artinya, raja itu punya jabatan sebagai kepala negara aja. Tapi, raja nggak punya kekuasaan mutlak. Karena semua urusan pemerintahan ditangani sama Perdana Menterinya. Jadi, di negara Kamboja, Perdana Menteri yang memerintah, membuat kebijakan, serta mengawasi dan memimpin kabinet. Ini bukan berarti raja di Kamboja nggak ada kerja nyatanya atau ongkang-ongkang aja ya. Tapi memang gitu bentuk pemerintahannya di negara monarki konstitusional. Kalau suatu saat kamu datang ke Kamboja, kamu nggak akan terlalu kaget. Karena suasananya nggak beda jauh sama Indonesia. Mulai dari bangunannya, jalanannya, bahkan kendaraannya itu mirip. Kayak kendaraan khas mereka yang namanya tuk-tuk. Ada yang bentuknya mirip delman tapi ditarik sama motor. Ada juga yang mirip sama bajai. Nah, si tuk-tuk ini bisa dipesan lewat aplikasi Grab. Jadi, kamu nggak perlu takut bakal dipatok harga turis. Selain bayar cash pakai rial atau USD, di Kamboja kamu udah bisa bayar pakai QR loh. Mayoritas masyarakat Kamboja itu beragama Buddha, dan populasi masyarakat Muslim di sana cuma 2-5% aja. Jadi, agak susah cari makan dengan logo halal. Saran aku, lebih baik tanya dulu ke penjualnya. Makanan ini mengandung pork dan lard apa enggak, Bang? Soalnya, walaupun tulisannya di menu itu chicken sama beef, kadang ada yang nambahin minyak babi atau lard.
Kalau mau lebih aman, kamu bisa cari makan di kota Kampong Cham. Karena di sana penduduk muslimnya lebih banyak dari kota lain. Tapi kalau kamu mau cari tempat yang isinya banyak hiburan, kamu bisa ke Siem Reap. Di kota ini, kamu bisa ketemu sama tempat keagamaan, yaitu kawasan candi terbesar di dunia, Angkor Wat. Sekaligus hiburan malam kayak bar, klub, dan pertunjukan sirkus. Ada juga ibu kota Kamboja yaitu Phnom Penh yang isinya komplek istana, sentral market yang jual barang antik, serta pagoda-pagoda yang jadi objek wisata khas di Kamboja. Nah, di Kamboja itu juga ada Chinatown. Lokasinya ada di kota Sihanoukville, kota yang dulunya sepi tapi jadi makin rame karena dapat investasi dari negara Cina. Kota ini makin rame karena ada banyak turis yang datang buat ke kasino. Dan ya, ini yang katanya jadi salah satu pusatnya judi online dan tempat penyekapan WNI yang ketipu kerja di Kamboja. Jadi harus hati-hati kalau ke daerah ini. Walaupun nih ya, sebenarnya Sihanoukville itu punya pantai yang terkenal kayak Pantai Serendipity dan Pantai Ochutil. 11-12 lah sama pantai-pantai di Indonesia. Mungkin wisata pantainya bisa jadi alasan ke Sihanoukville kalau nggak mau datengin kawasan kasinonya. Di Kamboja ada banyak tempat keagamaan. Jadi, kamu harus memperhatikan pakaianmu dengan pakai pakaian yang nutupin bahu dan lutut. Walaupun di Kamboja itu banyak tempat kasino dan hiburan malamnya, narkoba itu sangat dilarang ya. Dan sebenarnya kasino itu juga dilarang buat warga lokal. Kasino di Kamboja itu legalnya ya buat orang luar Kamboja aja. Asalkan tahu konsekuensinya kalau udah main di kasino dan datang ke wilayah Sihanoukville. Nah, soal judi online, sebenarnya per 2019 itu tuh udah dilarang. Tapi ada kemungkinan kalau operasi judi online yang bikin banyak WNI jadi korban penyekapan itu masih ada yang belum ketahuan. Tapi aku mau kasih info yang seharusnya sedikit melegakan. Imigrasi Indonesia dan Kamboja udah ngejalin kerjasama buat berantas perdagangan orang dan penyelundupan manusia mulai dari tahun 2024. Harusnya ya, ini bisa ngurangin sedikit kekhawatiranmu soal kasus-kasus perdagangan manusia di Kamboja. Oke, kalau ada yang tanya, Kamboja tuh udah aman atau belum buat dikunjungi? Sebenarnya gini sih, setiap negara itu nggak bisa sepenuhnya aman. Ada tempat yang banyak copetnya, ada tempat yang banyak kriminalnya, ada juga tempat yang banyak sindikat perdagangan orang dan judol, kayak beberapa tempat di Kamboja. Tapi, kamu bisa menghindari tempat-tempat yang diduga jadi kawasan kriminalitas tersebut. Kamu bisa datengin tempat-tempat wisata biar bisa menikmati pemandangan, melihat bangunan-bangunan keagamaan Buddha di Kamboja, kuliner, ataupun nikmatin pantai di Kamboja. Kalau kamu masih takut ke Kamboja karena perdagangan manusianya, kamu bisa sedikit merasa aman karena imigrasi Indonesia dan Kamboja sudah kerjasama buat memberantas hal itu. Kalau menurut kamu sendiri, adanya kerjasama antara Indonesia buat memberantas tindakan kriminalitas perdagangan manusia bikin Kamboja udah aman atau masih berbahaya? Coba kasih tahu pendapat kamu ya.